semuanya, kembali lagi bersama aku Sharon Camberlin dalam Sustalk, Sustainability Talk. Hari ini kita bakalan ngomongin soal masalah lingkungan, terutama di lingkungan kampus kita, Universitas Multimedia Nusantara. Kalau ngomongin lingkungan di sekitaran kampus itu, apalagi di Damen ya, bahasanya orang kampus tuh, di depan UMN itu banyak banget putung-putung rokok yang entah dibuang secara sengaja atau tidak sengaja. Dan itu penting banget untuk dibahas karena dapat mencemari lingkungan jika dibiarin gitu aja. Tapi pastinya aku mau memperkenalkan dulu nih dua narasumber kita yang super kece hari ini. Boleh dong Kak, dikenalin dulu namanya mungkin dari kakaknya. Oke, perkenalkan, nama aku Renat Ivan, biasa dipanggil Ivan. Oke, untuk kakaknya? Oke, nama aku Davina Nadia, biasa dipanggil Nadia. Oke, sebelum kita mulai serius dengan topik yang akan kita bahas nanti, gimana kalau misalnya kita ice breaking dulu nih. Kita akan masuk ke segmen red flag or green flag. Jadi setiap pemain itu nanti akan diberikan bendera yang ada di depan kakaknya. Itu ada warna merah dan juga warna hijau. Nanti aku akan kasih beberapa pertanyaan. Nanti kakak bisa nunjukin nih, menurut kakak pertanyaannya itu masuknya ke red flag, tidak setuju, atau masuknya ke green flag, setuju. Bisa kita mulai, Kak? Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Kalau ada seseorang yang bilang, buang putung rokok ke tanah itu kecil kok, masalah kecil dampaknya, itu red flag or green flag? Red flag. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa menurut kakak itu red flag sih? Gak setuju lah, karena kan rokok kayak main sebarang bawa. Sama sih menurut aku karena kalau untuk rokok sembarangan bisa mencemari lah, masa nggak enak dilihat juga kan, karena bercecer gitu. Walaupun benda kecil juga bisa mempengaruhi ya Kak. Oke, yang kedua, kalau ada orang yang selalu bawa asbak portable saat merokok di luar, menurut kakak itu red flag or green flag? Green flag banget. Menurut kakak nih, seberapa penting sih untuk orang-orang bawa asbak portable? Karena kan belum banyak ya orang bawa asbak sendiri gitu. Menurutku sih cukup penting ya, karena biar jangan ngotorin lingkungan juga. Setidaknya kalaupun mereka nggak bawa asbak portable, mereka ngerokok di tempat yang ada asbak. Jujur aku baru pertama kali dengar ada yang namanya asbak portable, teknologi sekali. Cuman ya menurut aku itu berarti dia, maksudnya dia sadar sama sadar diri lah gitu. Kalau misalkan dia ngerokok karena dia juga bawa asbak komponen itu. Oke. Nah, saat ini kan masih banyak ya orang-orang tuh yang suka merokok sambil jalan, terus putungnya itu ditekan ke trotoar. Gimana tuh menurut kakak? Red flag or green flag? Red flag ya? Mungkin bisa kasih penjelasan Kak? Aku kurang ngerti nih, mungkin dari Evan. Kalau menurutku kayak misalnya ngerokok nih, matiin aja, tinggal matiin, tapi jangan sambil ditekan gitu. Soalnya takutnya ngebekas kan, dan nggak bisa keluar lagi gitu loh, nggak bisa diambil lagi, jadi kotor. Oh oke, tetap ya mengotori ya apapun itu caranya. Lalu, orang yang sadar bahwa putung rokok butuh lebih dari 10 tahun untuk terurai, itu red flag or green flag? Nomor ke satu atau dia. Gimana sih pernyataannya? Oke, sorry. Jadi, orang yang sadar bahwa putung rokok itu butuh lebih dari 10 tahun untuk terurai. Ini penting banget ya untuk punya basic tentang basic knowledge tentang itu. Oke. Lalu yang kelima, orang yang berhenti merokok di area terbuka demi menghindari polusi udara di sekitar orang lain. Green flag, itu udah pasti banget ya Kak, soalnya menjaga juga, siapa tahu ada orang-orang yang nggak bisa nyium bau rokok jadi terganggu gitu. Lalu orang yang merokok dekat anak kecil atau hewan. Red flag. Mungkin ada nggak nih tanggapan dari kakak-kakaknya yang mungkin masih ada aja tuh orang-orang yang suka ngerokok dekat anak kecil, apalagi kayak misalnya dia habis ngerokok, habis itu megang-megang pipi anak kecil tuh, gimana tuh Kak tanggapannya? Kalau aku sebagai perokok kan, kita habis pegang putung rokok nih, ngerokok, terus megang-megang yang lain tuh rada risih gitu kalau menurutku ya. Kalau aku pribadi, soalnya pokoknya ngotorin juga yang lain gitu, apalagi ngerokok dekat anak kecil kan belum tentu kuat, dan belum kuat juga paru-parunya gitu loh. Jadi Kalau dari aku sih nggak usah anak kecil, karena kalau misalkan menurut aku orang masih ngerokok di
sekitar orang-orang yang nggak terbiasa atau kurang suka dengan bawa asap rokok aja, menurut aku itu red flag juga sih. Jadi kayak ya apalagi anak kecil gitu kan, karena kadang orang dewasa aja, buat para orang dewasa aja nggak bagus apalagi anak kecil. Oke, mungkin ini last question dari ice breaking kita ya. Orang yang mengumpulkan puntung rokok sendiri untuk didaur ulang, gimana tuh menurut kakak? Green flag banget ya. Karena kalau bisa didaur ulang kenapa enggak gitu, biar enggak jadi sampah yang numpuk. Nah, seru banget gak sih Kak untuk ice breaking kita kali ini? Jadi sedikit membuka mata kita nih teman-teman tentang perilaku red flag or green flag di topik kita hari ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke segmen selanjutnya nih Kak. Oke, mungkin kakaknya bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang kakaknya dan alasan menjalani gaya hidup masing-masing yang saat ini nih Kak. Mungkin dari kakaknya yang sebagai aktivis lingkungan dan kakaknya sebagai perokok aktif. Boleh Kak? Oke, kalau aku sendiri, aku bukan yang aktivis lingkungan yang kayak aktif banget gitu, enggak. Cuman emang pertama betul mungkin kalau soal rokok aku nggak ngerokok, dan sebenarnya aku nggak terlalu suka asap rokok juga, jadi aku menghindari untuk di dekat-dekat orang yang merokok juga. Terus kalau untuk soal lingkungan sendiri, aku orangnya cukup peduli lah untuk soal masalah lingkungan, mulai dari aku suka baca-baca tentang lingkungan, atau misalkan aku ikut kayak kegiatan-kegiatan sosial yang tentang lingkungan. Oke, kalau menurut kakaknya gimana? Kalau latar belakangku, kalau latar belakang kan aku seorang mahasiswa juga, jadi aku udah ngerokok dari SMP deh, cukup bantu ya. Dan kayak misalkan gaya hidup yang merokok itu, aku alasan gue merokok karena kayak kalau aku stres, aku alihnya ngerokok. Gitu. Karena dengan aku ngerokok, aku bisa lebih tenang, lebih santai gitu. Nah, dan kalau aku juga ngerokok, aku merhatiin juga lingkungan sekitar. Jangan sampai kayak ada orang-orang yang dekat aku tuh yang anak kecil, hewan, atau enggak orang-orang yang nggak bisa terbiasa dengan asap rokok gitu ya. Terus aku ngerokok di ruang yang bisa emang terbuka, dan tapi orang-orang yang nggak ngerokok tuh nggak kena gitu efeknya gitu. Dan kalau untuk yang lingkungan, aku juga cukup concern juga dengan lingkungan, kayak misalkan ada sampah sembarangan atau dibuang gitu. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih Kak, selama kakak menjadi perokok yang udah cukup aktif ya berarti ya, ada nggak sih Kak efek-efek samping yang kakak rasain selama ini, atau benar-benar kayak malah dengan aku ngerokok lebih memulihkan gitu? Ada nggak efek-efek samping dalam sehari-harinya gitu? Kalau efek samping dari ngerokok sih mungkin ya pribadi aku nggak terlalu ngerasain. Cuman mungkin beberapa orang ngerasain kayak nafasnya kayak lebih sesek, jadi lebih lemes, lebih pendek gitu ya Kak? Ya, kalau aku sendiri sih nggak ada, aku pribadi sih nggak ada sih. Nggak ada ngerasa selama kurang lebih 5 tahun rokok. Oke. Nah, kalau dari kakaknya nih yang tidak merokok nih, bagaimana nih cara kakak melihat isu-isu lingkungan tentang merokok, atau mungkin kakak melihat orang-orang yang merokok di sekeliling kakak? Sebenarnya kalau soal masalah lingkungan, aku tuh nggak mempermasalahkan keputusan orang untuk merokok, karena kan ya ada yang misalkan kayak untuk stress relief, atau mungkin kadang ada yang untuk kesehatan. Intinya maksudnya aku menghargai keputusan mereka untuk merokok maupun tidak. Cuman memang aku kurang setuju nih kalau misalkan mereka itu abis ngerokok terus sampahnya dibuang sembarangan gitu, mau itu pun rokoknya atau itu misalkan bekas kotaknya gitu. Jadi kayak ya aku menghargai orang yang merokok, tapi sekaligus dia tuh sadar diri untuk kayak misalkan puntung rokoknya dibuang ke tempat sampah dan Oh, berarti kayak kakaknya sebenarnya nggak masalah asal tetap menjaga lingkungan dan nggak ngeganggu yang lain ya Kak. Nah, kalau ngomongin ngeganggu nih, kakak pasti tahu beberapa orang ada yang naik motor sambil ngerokok. Nah, gimana tuh tanggapan dari kakaknya? Jujur aku sangat-sangat kurang setuju dengan orang yang mengendarai sambil ngerokok, karena aku mikir kayak seasem apa sih mulutnya sampai nggak bisa kayak sampai di tempat tujuan dulu baru ngerokok gitu. Cuman kan kembali lagi mungkin karena aku nggak ngerokok, jadi aku tuh nggak tahu orang-orang tuh kayak sepengen apa sih ngerokok sampai kayak harus naik motor tuh harus sambil ngerokok atau sambil nyetir sambil ngerokok gitu sih. Oke. Nah, kalau dari Kak Ivannya nih, ada nggak sih alasan utama yang mungkin 5 tahun ya sama 5 tahun? Ya.
Nah selama 5 tahun itu awal mulanya tuh gimana sih kayak kok bisa kakak pada akhirnya memutuskan untuk kayak jadi perokok aktif gitu Kak? Pada mulanya ya aku juga benci rokok sebenarnya awalnya. Kayak apaan sih bau gitu loh, ngotorin badan. Terus apalagi baunya nempel juga kan di rambut, di baju dan lain. Tapi lama-lama aku ditawarin dulu sama temanku nggak langsung ngerokok soalnya. Awalnya vape dulu, pot dulu. Terus lama-lama aku nyobain rokok dan pas pertama kali nyobain rokok aku langsung batuk-batuk kan. Terus temanku bilang kayak itu lu belum terbiasa. Terus aku nyoba dan pada akhirnya pas lagi stres, lagi emang pusing-pusing banget, merokok ternyata kayak oh iya jadi lebih tenang gitu, lebih santai gitu. Jadi makanya aku jadi ngerokok juga sampai sekarang gitu. Sebagai perokok aktif, apakah kakak pernah mempertimbangkan nggak dampak dari puntung rokok itu terhadap lingkungan tuh bakal gimana Kak? Pernah, karena aku juga orangnya kan risihan ya. Jadi misalkan habis ngerokok, misalkan buang sembarangan kayak ih kotor banget, gak suka gitu. Jadi aku kadang-kadang misalkan taruh di bungkus rokoknya atau nggak langsung buang. Mungkin kalau dari kakak nih yang banyak melihat orang-orang yang buang puntung rokok sembarangan, mungkin kakak bisa ada tips kebiasaan kecil yang mungkin bisa dilakukan untuk perokok aktif untuk kalau bisa jangan sama sekali buang sampah sembarangan deh gitu. Mungkin bisa menerapkan teknologi yang aku baru tahu tadi, yang apa Asbak asbak portable itu. Nah, maksudnya kan udah disediain nih, ternyata ada namanya asbak portable. Mungkin mereka bisa tuh, salah satu caranya adalah dengan mereka punya itu dan bawa itu kemana-mana gitu. Jadi habis ngerokok bisa fotonya di situ, atau yang tadi kayak Ivan lakuin dimasukin ke kotaknya kalau misalkan nggak ada apa sampah gitu, atau yang langsung dibuang sampah. Bener banget ya teman-teman, jadi sebenarnya banyak banget solusi buat nggak buang sampah sembarangan. Jadi itu intinya antara mau atau nggak mau aja. Nah jadi kan ini ibaratkan ada pro dan kontra sama perokok aktif ya. Kira-kira kakak-kakaknya pernah nggak sih ngalamin stigma atau judgement dari pihak lain terkait posisi kalian masing-masing? Mungkin bisa mulai dari yang kakaknya dulu nih. Kakak sebagai posisi berarti lebih ke tidak mendukung perokok ya. Pernah nggak sih mendapatkan stigma or judgement dari pihak lain? Ini mungkin ya kalau misalkan karena aku posisinya sebagai yang nggak merokok, mungkin nggak sebanyak orang yang merokok kali ya untuk soal stigma. Tapi teman aku itu ada yang dia perokok aktif juga kan. Terus kayak dia tahu nih aku terang-terangan tuh gak suka kalau dia ngerokok, jadi aku suka yang kayak lu jangan ngerokok gitu segala macam kan. Tapi dia juga suka yang kayak lu kenapa sih, gue tuh ngerokok karena stres gini paling gitu aja sih, nggak yang gimana banget gitu. Tapi di lingkungan kakak nggak pernah dapat judgement dong ya? Kalau aku nggak, karena aku surround myself sama orang-orang yang nggak ngerokok juga sih. Oke, bagus. Kalau dari Kak Ivan pernah nggak ada kayak judgement gitu tentang lingkungan kakak sendiri? Kalau dari pihak diriku sendiri, aku temenan juga dengan yang merokok dan juga yang tidak merokok. Jadi aku menghargai yang tidak merokok ini dengan tidak merokok dekat mereka. Tapi kadang-kadang mereka sering kayak, jangan dong ngerokok deket gue, bau cok, bau rokoknya tuh nempel gitu. Terus kalau sama yang ngerokok juga kayak, udah kita, gue ngerokok, lu ngerokok, kita sama-sama ngerokok gitu. Jadi santai aja. Cuman kalau dapat judgement pernah kayak, bandel banget nih pasti ngerokok. Gitu. Cuman kayak, ya ngerokok bukan hal-hal yang jahat lah gitu. Jadi kakak tidak menanggapi itu sebagai kayak suatu hal yang buruk banget terhadap kakak, itu enggak juga ya. Nah, bagaimana sih cara untuk menciptakan kompromi yang realistis antara kebutuhan pribadi kakak dan kepedulian terhadap lingkungan? Mungkin bisa dijawab dari Kak Ivan dulu nih, yang soal yang kebutuhan pribadinya berarti kan merokok ya. Nah, bisa nggak tuh menciptakan kompromi yang realistis sama kehidupan terhadap lingkungannya? Kalau kompromi rokok dengan lingkungan ya berarti ya, lebih ke arah kayak tahu tempat kalau mau ngerokok di mana, sama emang harus bisa nahan yang kayak disebutnya orang-orang tuh kayak asem gitu loh. Kayak yaudah lu ngerokok, lu cari tempat yang emang bener-bener buat ngerokok, jangan sembarangan ngerokok gitu loh. Maksudnya lu ngelakuin sesuatu juga harus ada tahu aturan, tahu adab, bilangnya gitu sih. Kalau dari kakaknya nih, mungkin yang tidak merokok, ada nggak sih kayak saran-saran untuk perokok aktif untuk membedakan kebutuhan pribadi mereka dengan kepedulian terhadap lingkungan? Kalau aku palingnya itu sih, kayak maksudnya di sekitar kita tuh nggak sedikit loh fasilitas yang emang dibikin atau ditujukan untuk perokok gitu. Jadi
saran aku buat orang-orang yang merokok, ya kalian manfaatkanlah tempat-tempat ini gitu loh. Kalian juga sebagai pribadi yang emang ngerokok, kalian harus maksudnya lihat sekitar juga. Kalau memang di situ gak ada tempat untuk merokok, ya mungkin bisa ditahan dulu. Kayak contohnya sambil nyetir tadi. Kalau itu kan maksudnya bukan tempatnya ya. Kalau bisa ditahan dulu. Kalau emang udah ada di tempat yang emang misalkan ada tempat untuk merokoknya dan lain-lain, baru di situ merokok. Oke, jadi kita bisa simpulkan ya teman-teman, masih banyak banget orang-orang yang suka merokok tuh nggak pada tempatnya. Kadang udah jelas-jelas ada tulisan dilarang merokok, tapi kadang masih ada orang yang merokok. Apalagi kalau daerahnya sananya tuh banyak orang-orang yang ternyata nggak bisa nyium bau rokok, itu bisa bahaya ya. Nah, aku mau nanya nih, menurut kalian apakah mungkin sebagai Kak Iva nih sebagai perokok aktif dan Kakak sebagai aktivis lingkungan itu bisa berkolaborasi untuk menciptakan solusi yang lebih ramah lingkungan? Kira-kira bisa nggak sih kalau yang nggak merokok sama yang merokok itu collab untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah gitu, yang lebih bersih gitu Kak? Dengan cara apa gitu ya? Iya. Mungkin kalau menurutku pribadi mungkin bisa bikin seminar kali ya, seminar yang besar gitu. Kayak nyatuin yang ngerokok dan yang tidak merokok, kayak ngobrolin masing-masing, kalian maunya apa, kita maunya apa, terus bikin kayak suatu campaign yang menarik gitu buat anak-anak muda. Tapi kalau menurut Kakak nih, itu kayaknya seminar kan udah banyak banget ya. Ada kemungkinan banyak mahasiswa yang mungkin kayak bosan udah tahu bahasnya hal-hal yang kayak gitu. Mungkin dari Kakaknya, apakah ada nih buat Gen Z, solusi buat Gen Z yang mungkin lebih gampang, yang bahkan tidak perlu keluar rumah aja tuh mereka bisa ngelakuin solusi ini gitu. Kira-kira ada nggak Kak? Kalau dari aku mungkin aku tuh kayak pernah baca ini entah di mana, entah di Instagram atau apa di sosial media. Itu kalau nggak salah si puntung rokok itu tuh sebenarnya mereka bisa loh diolah jadi sesuatu yang bermanfaat gitu untuk lingkungan. Kalau nggak salah dia jadi pestisida deh. Jadi kayak puntung rokoknya itu dilarutin pakai air atau ditanam langsung atau apa gitu. Pokoknya dia bisa jadi pestisida. Mungkin itu bisa dicoba karena kan ya satu mereka rokoknya tetap masih bisa dipakai, tapi kan terus sisanya bisa untuk dipakai untuk hal yang lebih berguna juga. Oh, itu jujur aku baru pertama kali dengar nih teman-teman, ternyata puntung rokok itu yang kita mungkin sama ini mikirnya ya udah selesai merokok dibuang udah nggak bisa apa-apa, ternyata bisa jadi air pestisida juga ya. Dan itu bisa dilakuin di rumah loh teman-teman, karena cuma dicampur air doang ternyata udah bisa jadi air pestisida untuk tanaman. Jadi itu aku baru tahu loh Kak. Itu keren banget dan semua orang kayaknya bisa melakukan itu ya Kak, karena gampang banget, di tiap rumah pasti ada air keran gitu kan. Oke, nah mungkin sebagai penutup podcast hari ini, aku mau dong minta Kak Ivan dan kakaknya juga untuk menyampaikan sebuah pesan kepada penonton podcastnya. Kira-kira kakak sebagai aktivis lingkungan dan kakak sebagai perokok aktif, ada nggak nih pesan-pesan untuk Gen Z atau orang-orang yang nonton di podcast kita? Boleh kakak? Oh dari aku dulu. Kalau dari aku mungkin untuk yang ngerokok dulu mungkin ya. Boleh. Untuk teman-teman yang ngerokok, kita yang nggak merokok itu sekali lagi nggak melarang kalian, malah kita menghargai keputusan kalian untuk merokok. Cuman ya itu kayak kalau misalkan kalian ngerokok, tahu tempat lah istilahnya gitu. Kalau misalkan ada tempatnya untuk merokok, ya merokoklah di situ. Kalau memang ada tulisan tidak dilarang merokok, atau misalkan kalian merasa emang kalian di lingkungan yang banyak anak kecil, ibu hamil gitu-gitu segala macam, bisa ditahan dulu. Terus untuk teman-teman yang lingkungan, mungkin kita tim yang agak menentang nih orang-orang merokok, tapi bukan berarti kita itu nggak menghargai mereka gitu. Kita sebagai orang-orang yang nggak merokok juga harus menghargai mereka, dan malah mungkin kalau misalkan kita bisa kasih solusi nih sama mereka supaya kita sebagai dua belah pihak tuh bisa berkompromi gitu. Mereka masih bisa merokok, tapi kita juga masih bisa menjaga lingkungan kita sama-sama. Kalau dari kakaknya ada pesan-pesan? Kalau menurut aku pribadi sih lebih ke arah ngerokok dengan tahu aturan sih ya. Jadi kayak ngerokok, lu tahu di mana harus ngerokok, jangan setiap saat lu dikit-dikit ngerokok gitu loh. Soalnya kan nggak semua orang bisa nerima itu gitu loh. Dikit-dikit ngerokok, terus ada ibu hamil, anak kecil, orang tua, ntar mereka batuk-batuk dan sakit, kita kan nggak yang tahu gitu. Terus ada nambah lagi polusi, dan sama buang puntung rokok tuh jangan sembarangan, soalnya ngotorin lingkungan banget gitu sih.
Oke. Terus kadang itu kan ada aja ya orang-orang yang kalau misalnya ditegur itu nggak terima. Gimana tuh menurut kakaknya yang kayak wah jas sudah ada plang dilarang merokok, mereka masih merokok terus ditegur malah marah balik tuh. Gimana tuh kalau misalnya kalian ketemu orang yang kayak gitu tuh Kak? Kalau buat aku pribadi lebih ke arah yang penting kita udah ngasih tahu, selebihnya itu urusan mereka. Kalau mereka tiba-tiba dimarahin orang lain yang lebih keras juga, bukan urusan kita gitu. Yang penting aku udah ngasih tahu kayak nggak boleh merokok di sini, nggak baik dan lain-lain. Sama sih, mungkin kalau emang udah bandel banget gak bisa diomongin untuk stop merokok, ya mungkin kita yang ngalah lah, kita yang pindah gitu kan istilahnya. Yang waras yang ngalah. Benar, yang waras yang Oke. ngalah. Oke Kak Ivan dan Kak Nadia, mungkin itu aja untuk pertanyaan-pertanyaannya dan untuk podcast hari ini. Terima kasih banget udah menyempatkan waktunya ya Kakak untuk hadir di sini. Semoga teman-teman semua yang mendengar podcast ini bisa mendapatkan insight dan manfaatnya dan mungkin bisa dicoba tuh yang bikin pestisidanya ya. Siapa tahu bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik. Thank you guys. Bye-bye.